Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada kesempatan ini dan kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur, terima kasih kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkenan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk bertemu di saat ini. Kami hendak membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Kami mohon penyertaan Tuhan, hikmat daripadamu, memberi kami kemampuan untuk dapat mengerti apa yang kami baca dan kemudian kami renungkan. Sehingga firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat setiap kami yang memberi perhatian pada membaca dan mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan firman kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Dengan judul terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah kita telah membaca firman Tuhan. Dan tema untuk minggu ini adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nama Filipi berasal dari nama Filipus II, ayah Alexander Agung dari Makedonia. Pada masa Paulus, kota ini adalah sebuah kota Romawi dan pangkalan militer terkenal. Filipi didiami oleh orang-orang Roma yang merantau. Nah, dalam perjalanan kedua dalam tahun 50, Paulus mewartakan Injil di kota Filipi. Kisah Rasul 16 ayat 12-40. Selama perjalanannya yang ketiga, Paulus masih 2 kali singgah di kota Filipi, yaitu di musim gugur tahun 57, Kisah 20 ayat 1-2, dan sekitar Paskah tahun 58, Kisah Para Rasul 20 ayat 3-6. Nah, gereja atau jemaat di Filipi didirikan oleh Paulus dan teman-teman sekerjanya. Pada perjalanan pengabaran Injil yang ketiga, Paulus juga kembali mengunjungi Filipi. Nah, terikatlah suatu persahabatan yang kuat yang berkembang di antara Rasul Paulus dan jemaat di Filipi. Dan beberapa kali jemaat mengirimkan bantuan keuangan kepada Paulus. Nah, apa yang kita baca dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-10 dan 20 sampai 20 adalah berisi ucapan terima kasih atas pemberian jemaat.
Nah, kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-10, dikatakan di sana, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi inilah di ayat 10, inilah ungkapan terima kasih Paulus dalam bentuk perasaan yang diungkapkannya. Dia sangat bersukacita dalam Tuhan karena ada terjadi perkembangan atau pertumbuhan dalam berpikir dan berperasaan untuk Paulus. Yaitu mereka memberi atau mengumpulkan dan memberi bantuan untuk Paulus yang dikirim melalui Epafroditus. Nah, Epafroditus ini adalah kawan sekerja atau rekan sekerja Paulus. Nah, waktu Paulus menulis surat Filipi ini, ia sementara berada dalam penjara. Ia dipenjara karena pekerjaan pekabaran Injil karena nama Kristus. Dan Epafrodituslah yang mengirimkan bantuan itu kepada Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Tapi kalau kita baca di ayat 11, di sini, Paulus mengatakan, kukatakan ini. Maksudnya apa? Kukatakan ini artinya apa yang dia katakan di ayat 10. Dia berkata, aku sangat bersukacita, aku sangat bergembira karena bantuan itu. Tetapi dia berkata itu bukan karena ia kekurangan. Bukan karena keadaannya yang kurang, lalu ia berterima kasih, ia bergembira, ia bersukacita. Bukan alasan itu dia berkata. Karena di sini kita menemukan kesan bahwa seolah-olah Paulus takut jangan-jangan perkataan terima kasihnya seolah-olah ada kesan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia menjaga itu. Sehingga Paulus mengatakan, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi dalam ayat 11 sampai dengan ayat 13, apa yang dikatakan Paulus ini untuk menjaga dirinya, jati dirinya terhadap ayat 10. Jangan sampai ada orang yang berkesan bahwa ini Paulus mengatakan terima kasih karena sudah mendapatkan bantuan. Nah, makanya dia menjawab dengan menyampaikan pengalaman atau pembelajaran yang dia dapatkan dari hidupnya tentang kekurangan. Aku berkata ini bukan karena kekurangan itu telah menjadi bagian dari hidupku. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan termasuk keadaan yang kurang. Jadi Paulus mau bilang bahwa ia sudah terbiasa dengan keadaan yang kurang. Mau dapat bantuan atau tidak dapat bantuan, dia telah terbiasa, tidak mengubah dia untuk jadi mengeksploitasi kekurangan itu lalu menjadikan alasan untuk dia dibantu, ditolong atau diberikan bantuan, tidak. Tapi dia berkata bahwa segala kekurangan ini aku telah belajar dalam hidup hari-hari untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku sudah tahu apa itu kekurangan, aku sudah tahu apa itu kelimpahan. Aku sudah tahu apa itu kenyang dan apa itu kelaparan. Baik kelimpahan maupun kekurangan aku sudah paham, aku sudah mengerti. Sehingga semua itu menjadi sesuatu yang biasa dalam menjalani kehidupan. Dalam menghadapi kehidupan sudah tidak berpengaruh lagi itu kekurangan, makan, tidak makan, lapar, kenyang, tidak masalah. Tidak ada yang menjadi masalah dalam hidupku. Karena apa? Dia menjawab di ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara apa saja termasuk perkara kenyang dan lapar, kelimpahan dan kekurangan. Tapi kalau kita membaca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, ini juga masuk dalam perkara-perkara, persoalan-persoalan, peristiwa-peristiwa, masalah-masalah yang dihadapi dalam hidup. Makanya kita membaca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, 1
setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi apa yang barusan kita baca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 adalah semua pengalaman hidup yang sukar, itu yang disebut segala perkara, itu sudah pernah dialami oleh Paulus. Jadi bukan hanya soal kekurangan, kelaparan, tetapi juga bahaya-bahaya lain yang mengancam jiwanya. Didera, karam kapal, tidak makan, dan sebagainya. Itu masuk dalam segala perkara. Maka Paulus berkata, segala perkara, perkara apa saja yang ia alami dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan, yang memberi daya, yang memberi kemampuan kepadaku. Jadi, kalau bercerita soal kurang dan lapar, kekurangan dan kelaparan itu sudah biasa. Bahkan bukan cuma sampai di situ. Perkara-perkara yang mengancam nyawanya pun itu sudah dia alami. Dan semua itu dapat dia tanggung karena ada Allah yang memberi kekuatan kepadanya. Jadi di sini dia mau berkata bahwa aku telah bisa menghadapi segala sesuatu perkara, persoalan karena imanku kepada Kristus. Imanku kepada Kristus telah memampukan aku menghadapi semuanya. Jadi bukan karena dia, kalau dia sendiri tidak mampu. Tapi dia menyaksikan kepada jemaat bahwa karena kemampuan, kekuatan, daya datang dari Tuhan sehingga memampukan dia menghadapi segala perkara-perkara yang paling sulit sekalipun dia sudah hadapi. Jadi soal kekurangan, soal kelaparan adalah perkara-perkara yang biasa dan sudah terbiasa dalam hidupnya. Jadi bukan karena alasan dia kurang, maka dia bilang, terima kasih jemaat, aku bersuka cita karena kamu memberi bantuan. Tidak, poin di sini adalah dia berterima kasih karena jemaat sudah mengalami pertumbuhan dalam perasaan, dalam pikiran untuk menyadari bahwa mereka juga perlu membantu yang dalam kekurangan. Nah, selanjutnya kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17, ayat 14 sampai ayat 17 adalah Rasul Paulus memuji perbuatan dari jemaat Filipi. Memuji karena apa? Karena mereka telah mengambil bagian dalam kesusahan Paulus. Memuji karena mereka telah membantu Paulus. Bukan hanya pada waktu saat itu saja ketika Paulus dalam penjara, tetapi bentuk bantuan dari jemaat Filipi sudah dimulai ketika ia mengabarkan Injil, itu di ayat 15. Jadi telah banyak bantuan yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada Paulus dalam pelayanannya. Maka Paulus memberikan penghargaan kepada mereka dalam bentuk pujian karena mereka telah mengambil bagian dalam kesusahan daripada Paulus. Ia mengulangi lagi bahwa di Tesalonika pun jemaat Filipi telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadanya. Tetapi pada ayat 17
Rasul Paulus mengatakan bahwa bukanlah pemberian itu yang kuutamakan, melainkan buah yang makin besar keuntunganmu. Artinya, Paulus melihat bahwa yang utama adalah bahwa mereka akan menghasilkan buah dari apa yang mereka berikan. Ada buah dari apa yang mereka taburkan. Mereka telah menabur bagi Paulus, maka mereka akan menghasilkan buah. Buah ini akan memperbesar keuntungan. Jadi buah kesaksian. Ketika mereka memberi, ada kesaksian. Kesaksian bahwa jemaat Filipi telah memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ada buah-buah dari apa yang mereka lakukan. Sehingga poinnya bukan karena mereka memberikan bantuan kepada Paulus, tetapi buah yang mereka terima adalah sebuah kesaksian bagi nama Tuhan bahwa jemaat Filipi telah turut ambil bagian dalam memberi bantuan. Dan kata Rasul Paulus di ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, bahwa ia diberkati dengan apa yang diberikan oleh jemaat. Malahan lebih daripada itu, dia telah berkelimpahan, karena ia telah menerima kiriman dari jemaat melalui Epafroditus, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ya, poinnya di sini adalah korban itu berkenan kepada Allah dan disukai oleh Allah, sehingga menjadi sebuah persembahan yang hidup yang bisa memuliakan nama Tuhan. Lalu pada akhirnya Rasul Paulus menutup suratnya dengan berdoa supaya Tuhan Allah akan memenuhi segala kebutuhan, karena Allah yang mulia dan Allah yang kaya, dan dengan demikian nama Tuhan Allah akan dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan bagi kita kali ini? Yaitu pertama, bahwa memberi kepada orang yang membutuhkan harus didorong oleh iman kepada Tuhan. Sehingga iman kepada Tuhan akan membuat kita memberi dengan sukacita. Dan apa yang kita beri akan sangat memberkati orang yang kita bantu. Beda dengan kita memberi karena kewajiban, atau karena terpaksa, atau karena sungut-sungut. Itu tidak akan menghasilkan buah dan tidak akan memberkati orang yang kita bantu, atau tidak akan menjadi sebuah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah belajar dari kisah hidup Paulus bahwa kekurangan dan keadaannya tidak membuat ia menyerah dalam pelayanan. Kekurangan dan keterbatasannya tidak membuat ia berhenti untuk melayani Tuhan. Kekurangan dan keterbatasannya dalam kemampuan finansial secara khusus itu tidak menjadikan Paulus menggunakan keadaan itu sebagai kesempatan untuk meminta-minta supaya dia dibantu. Tetapi dalam keadaan yang demikian, dia tetap mencukupkan diri, belajar, kata Rasul Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi dia telah menerima keadaan yang kurang itu dalam selalu bersyukur. Bahkan dalam segala perkara apa saja termasuk dia dalam penjara, itu tidak membuat dia turun ke sukacitaannya untuk melayani Tuhan. Atau keadaan kondisi hidupnya tidak mengubah kesetiaannya untuk tetap melayani Tuhan. Dia tetap fokus, dia tetap eksis untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 4, dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus. Ketika dalam pelayanan dia tidak pusing dengan urusan-urusan soal penghidupannya, soal makan minumnya,
soal kebutuhan dalam hidupnya. Tujuannya supaya dia berkenan kepada komandannya. Artinya bahwa ketika dia bekerja bagi Tuhan, Tuhan sendiri akan menolong dia, menggerakkan orang lain untuk mencukupkan apa yang dia perlukan dalam hidupnya karena dia adalah hamba Tuhan. Jadi Paulus tidak lagi pusing soal dia mau makan atau tidak makan, bukan itu fokus utamanya. Fokus utamanya bagaimana Allah dimuliakan, Allah disenangkan dalam pelayanannya. Sehingga ketika dia dalam keadaan yang bertaruh nyawa pun, ia tidak ambil pusing. Yang penting ia melayani Tuhan. Itulah yang disebutkan dalam segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ayat 13 ini yang menjadi tema perenungan di minggu ini. Bisa juga memberkati kita bahwa semua kita pasti mengalami atau pernah menghadapi, bahkan sementara menghadapi perkara-perkara, masalah-masalah, pergumulan, ujian-ujian dalam kehidupan. Tapi apakah segala perkara itu membuat kita lemah, lalu berhenti percaya kepada Tuhan, lalu berhenti melayani Tuhan? Baik kita belajar dari cerita hidup Paulus bahwa segala perkara-perkara apa saja yang paling berat, dia dapat menanggungnya. Dia tidak menanggung dengan kekuatan sendiri. Kalau kekuatan sendirinya tidak mungkin dia tanggung, tidak bisa dia tanggung, tidak bisa dia hadapi, karena terlalu berat. Tetapi justru dia dapat menghadapinya karena imannya kepada Allah. Dan imannya kepada Allah itulah yang memberikan dia kekuatan dan kemampuan untuk bisa menghadapi semua, termasuk hal-hal yang tidak mampu dihadapinya, dia bisa hadapi karena kepercayaannya kepada Tuhan. Di sini poinnya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, hal-hal seberat apapun, perkara sesukar apapun, itu akan sanggup kita hadapi karena ada iman kita. Iman itulah yang menjadi modal untuk kita bisa menghadapi, menanggung segala perkara yang besar, yang sulit, yang sukar itu di dalam Dia. Sehingga pengalaman Paulus ini akan sangat memberkati kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah-masalah dalam hidup. Sehingga kita tidak mengasihani diri sendiri ketika menghadapi persoalan. Kita tidak menjadikan persoalan kita supaya kita mendapat belas kasihan orang, tidak. Tetapi iman itu berbicara dalam hidup kita bahwa kita bisa menghadapi semuanya karena iman percaya kita kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah bahwa sebagai jemaat, sebagai sesama orang percaya, kita harus saling membantu dan saling menopang. Sebab ada banyak jemaat, ada banyak anggota jemaat yang perlu mendapatkan bantuan. Sehingga kita perlu untuk juga melihat bahwa di tengah-tengah keberadaan kita yang ada dalam kelimpahan, kita perlu juga membantu orang lain. Sesama orang-orang percaya yang butuh dibantu tanpa mereka minta bantuan. Kita yang bertindak proaktif untuk memberkati mereka yang dalam kekurangan. Sehingga mereka dapat ditolong, mereka dapat dibantu dalam hal-hal apa yang mereka perlu untuk dibantu. Nah, begitulah jemaat Tuhan yang kuat membantu yang lemah. Yang kuat tidak merasa diri super power, tapi justru menjadi kesempatan untuk kita melayani orang lain. Kesempatan untuk kita membantu orang lain. Tuhan mengizinkan jemaat-jemaat atau siapa saja kita yang dalam keadaan berkelimpahan, dipakai Tuhan untuk membantu yang sementara dalam keterbatasan, dalam kekurangan. Siapa saja. Kita sesama orang percaya. Kita saling membantu, itulah cara Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk menabur. Sehingga orang-orang yang perlu dibantu itu jadi terbantu. Karena Tuhan memakai kita, orang-orang percaya yang beriman kepada Dia. Sehingga gereja Tuhan akan terus bertumbuh, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kiranya firman ini akan memberikan kekuatan, pedoman, tuntunan bagi kita sekalian untuk menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh, yang berkembang, yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Tuntunlah kami dalam Roh Kudus sehingga firman Tuhan ini boleh kami terapkan dalam hidup hari-hari kami. Kami menabur kebaikan, kami memberikan bantuan sehingga orang lain boleh mendapatkan, boleh menikmati kasih Allah melalui kehidupan kami. Melalui apa yang kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.